Allah itu adalah barometer bentuk kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen tahu kesempurnaan tentang iman kita, maka kita kudu nanya sama diri sendiri seberapa kenal kita sama Nabi Muhammad. Maka tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada dia cinta sama dirinya sendiri. Tadi Ustaz Ahmad di khutbah Jumatnya membawakan daripada ayat Quran. Pokoknya maknanya kalau seseorang dia cinta sama orang tuanya, cinta sama anaknya, cinta sama keluarganya, cinta sama pasangannya, cinta sama hartanya, melebihi daripada cintanya dia sama Nabi Muhammad dan Rasulnya, maka ambil kabar, tunggu nanti bakal mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap malam Sabtunya hadirin kepada hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari segala sesuatu tentang Sayyidina Muhammad. Biar kita bisa kenal sama Nabi Muhammad. Karena enggak mungkin yang namanya seseorang bisa cinta tanpa dia kenal sama Nabi Muhammad. Mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Enggak mungkin kita bilang cinta sama Rasul tapi kita enggak tahu sama Rasulullah. Kalau seumpama gambaran gampang hanya gambaran gampang. Kalau kita ditanya apa makanan favorit kita? Wah, yang jawab ada pizza, ada nasi goreng dah. Apa makanan favorit kita? Nasi goreng. Pernah makan nasi goreng? Gak pernah, kan gak masuk akal. Ditanya pernah makan nasi goreng, dia bilang gak pernah, kan gak masuk akal. Masuk akal apa enggak? Gak masuk akal. Maka segala sesuatu karena Nabi SAW ini manusia yang paling sempurna, ahsan nas khalqan wa khuluqan. Paling sempurna, paling indah, paling cakep, paling hebat dalam segala aspek. Dalam segala keadaan apapun Nabi Muhammad yang paling indah udah kagak ada lagi. Kalau orang-orang Eropa sana, orang-orang Barat sana kan pernah nulis buku 7 orang terhebat. 7 orang terhebat Ada 7 orang terhebat, ada 7 orang berpengaruh di dunia. Maksudnya biar apa? Kita baca kebiasaan-kebiasaan mereka, biar berharap kita bisa hebat juga kayak dia. Sedangkan siapa yang paling hebat lebih daripada Nabi Muhammad? Nabi dari apapun hebat. Di peperangan Nabi hebat. Dalam mengurus rumah tangga Nabi paling hebat. Dalam mendidik anak dan istri Nabi paling hebat. Dalam bertetangga Nabi paling hebat. Dalam keadilan Nabi paling hebat. Bahkan dalam memuliakan musuh sekalipun Rasulullah adalah manusia yang paling hebat. Di peperangan Nabi udah ngasih tahu para sahabat pergi perang nih, di jihad fisabilillah. Jaga ya, jangan ganggu perempuan, jangan ganggu anak kecil, jangan ganggu orang yang sudah umur, jangan diganggu. Kalau mereka ditangkap dan mengucapkan kalimat syahadat, langsung bebasin, lepasin. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan agak banyak yang model kayak gini ini cuma Nabi doang kan. Ada orang hebatnya di kantor doang. Ada orang hebatnya di rumah doang. Oh, di rumah kalau udah sama bini galaknya minta ampun. Ada nggak model begitu? Kalau di rumah sama anak galaknya masya Allah. Anak cuma minta jajan somai dong, kagak ada, kurung masuk dalam mandi. Bini cuma minta beli dasar dong, langsung diserengkan. Oh, galaknya di rumah doang. Giliran keluar rumah, nyampe tempat kerjaan, domelin bos, langsung mencium dia hadir ke capung. Ada orang yang takut galaknya di tempat kerja doang. Oh, kerjaannya rentenir, tagih sana, tagih sini, yang kagak bayar utang diangkat, gantungin pohon toge. Galak bener. Kumis bapang, tato, buaya lagi tengkurap, kalau jungkir lagi nyengir. Nyampe rumah diomelin bininya langsung rontok tuh kumis. Galaknya di tempat-tempat tertentu doang. Hebatnya cuma di satu tempat doang. Tapi Nabi Muhammad semuanya hebat. Semuanya hebat. Bahkan paling bisa menjaga perasaan. Pernah suatu saat diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu saatnya Abu Hurairah nih duduknya sama Nabi gak lama. Duduknya sama Rasulullah gak lama. Kalau gak salah cuma 4 tahun. Termasuk salah satu sahabat yang telat masuk Islamnya. Maksudnya telat apa? Dibanding sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat besar kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali yang udah masuk Islam. Bahkan termasuk daripada yang paling pertama masuk Islam saat Nabi masih di kota Mekah. Ini Abu Hurairah mungkin bisa dibilang paling telat. Tapi dengan berkat kesungguhannya, ikhtiar dan tawakalnya, dan juga dengan berkat doanya Nabi Muhammad, tuh orang nggak bisa ikhtiar doang.
Jadi saya ikhtiar doang. Tawakal jangan lupa, doa jangan lupa, usaha kita boleh, tapi jangan lupain tawakal. Ya Abu Hurairah gigi tadi sampaikan oleh satu bersungguh-sungguh. Selain bersungguh-sungguh juga nggak lupa doa, bahkan didoain sama Nabi. Sehingga walaupun duduknya sama Nabi cuma sebentar, tapi menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi orang begitu, berangkat kerja, usaha boleh bos, tapi jangan lupain doa, jangan lupain tawakal. Usaha silakan kerja, sebisa kamu, semampu kamu, jangan belagu banget. Kan ada orang tempo-tempo belagu banget, punya duit dikit, kerjaan sukses dikit, naik pangkat, usaha lancar, laris mulu, punya duit, ada orang minta-minta, ada masjid pembangunan sedekah, cari duit, gue capek kerja dari pagi sampai malam, lu enak aja lu minta-minta lu. Nanti yakin modal ini belakang bisa nih modal gini. Usaha boleh, tapi jangan lupakan ikhtiar. Tapi jangan kebangetan tawakal juga. Ikhtiarnya kagak ada. Bahkan Nabi pernah menegur ketika sedang lewat, ada seseorang sedang duduk, ontanya dibiarin, gak diikat. Kalau ibarat kita mah motornya dibiarin nyala gitu, kagak dimatiin, kagak dikunci. Ditanya sama Rasul, wahai fulan, kenapa ini ontak kamu duduk bersantai-santai tapi ini ontak kagak diikat? Ini parkir yang bener lah. Kalau ibaratkan kendaraan orang dulu kan ontak, kagak ada bio PCE mah kagak ada. Ikat ini kalau mau duduk mah. Apa katanya orang? Tawakal ya Rasulullah. Tawakal. Oh salah kata Nabi. Bukan begini caranya tawakal. Diikat dulu, udah ada ikhtiar dan usahanya, baru kita tawakal sama Allah. Begitu coba ente pergi ke Alfamart, kebangetan tawakal. Bawa motor. Wah, di motor biarin aja nyala, ente masuk, kira-kira keluar dari Alfamart masih ada apa enggak tuh motor? Itu namanya goblok. Balul itu namanya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya ini diriwayatkan dalam oleh Sayyidina Abu Hurairah. Pada suatu saat Nabi lagi sholat. Nabi lagi sholat masuk jin ifrit. Tahu jin ifrit? Jin ifrit ini jin, bangsa jin, menjadi salah satu makhluk kebanggaannya Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Karena Nabi Sulaiman umatnya bukan cuma dari bangsa manusia doang. Semua hewan bangsa jin semuanya nurut sama Nabi Sulaiman. Semuanya, mau jadi ifrit kek, mau kelong wewe kek, mau apa lagi, mau genderuwo kek, mau kuntilanak kek, mau tuyul kek, semuanya nurut sama Nabi Sulaiman. Karena ini jadi ifrit, Nabi lagi sholat, masuk ke dalam masjid, Nabi digangguin. Kelar sholat, Nabi ditangkap ini jin ifrit, diikat di salah satu tiang. Diikat di salah satu tiang, kagak lama dilepasin lagi sama Rasulullah. Ini Abu Hurairah melihat bingung nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah apa yang kau lakukan? Kata Nabi Muhammad, ini tadi ada jin ifrit datang gangguin saya. Terus saya tangkap tuh jin, saya ikat dalam tiang. Tadinya pengen saya jadiin mainan buat anak-anak yang ada di kota Madinah. Tadinya pengen diikat aja terus biarin yang lama, biar jadi mainan bagi anak-anak penduduk kota Madinah. Tapi nggak lama saya berpikir, enak lepasin aja. Loh emang kenapa ya Rasulullah dilepas? Karena saya khawatir mengecewakan atau menyakiti daripada hati Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Saya menjaga perasaannya Nabi Sulaiman. Ini jadi ifrit, makhluk kebanggaannya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman pernah doa sama Allah, ya Allah, habli mulkin, ya Allah beri saya kerajaan yang tidak akan kau berikan kepada siapapun setelah saya. Jadi Nabi kagak enak, ini jin ifrit dari zamannya Nabi Sulaiman kebanggaan jin yang hebat. Masa di zaman Nabi cuma dijadiin mainan anak-anak kota Madinah? Kagak enak aja jaga perasaan Nabi Sulaiman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang mulia, nggak pernah mengumpat, nggak pernah menghina, mencaci maki, nggak pernah. Bahkan akhlak-akhlak kayak gini nih, jaga perasaan kayak gini nih yang hebat ini, yang diwarisi sama ulama-ulama kita yang udah mulai hilang dari diri kita. Dia mulai hilang. Pernah suatu saat bahkan ulama kita, pengarang kitab Qutbul Haddad, Qutbul Rishad, Qutbul Ibad, Qutbul Bilad, Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad. Karena beliau suatu saat ada seorang ayah memerintahkan anaknya untuk membawa pisau. Seorang ayah perintahkan kepada anaknya, wahai anakku, bawalah pisau ini ke Haddad. Apa itu Haddad? Haddad itu adalah tukang besi. Haddad itu artinya tukang besi, pandai besi, orang yang ahli dalam besi. Dan ini dijadikan sebagai marga salah satu habaib. Kalau Haddad itu artinya
pandai besi, orang yang ahli dalam besi. Kalau atos itu artinya bersih. Karena dulu pertama kali suatu saat, kenapa terjadi marga Al-Atos? Karena Al-Atos sama Syekh Abu Bakar bin Salim ini adik kakak. Ketika ibunda daripada Syekh Abu Bakar bin Salim ingin melahirkan, terdapat dua anak kembar. Yang satu namanya Agil, yang satu namanya Abu Bakar. Di dalam perut ini anak debat berdua. Debat berdua kalau nggak salah itu intinya salah satunya bilang, ayo siapa yang keluar duluan terkenalnya di dunia. Tapi siapa yang keluarnya belakangan terkenalnya di langit. Akhirnya rebutan udah ente keluar duluan dah. Udah akhirnya rebutan walhasil yang keluar duluan pertama kali adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya sampai sekarang Syekh Abu Bakar bin Salim paling terkenal di dunia. Hampir seluruh pelosok barat dan timur semuanya tahu Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan beliau pernah meriwayatkan keberkahan itu aku letakkan kepada dua tempat, yaitu kepada tanahku dan juga kepada anak keturunanku. Itu pertama kali dapat julukan Syekh Abu Bakar bin Salim. Sedangkan anak yang kedua sebelum lahir dia bersin dalam perut ibunya. Ini wali, aulia, seorang yang hebat. Logika kita nggak masuk, pengen lahir bersin, bangkis itu haji. Sehingga dikasih julukan Atos, Habib Agil Al-Atos yang pertama kali mendapat julukan Al-Atos. Maka paling banyak sampai sekarang kalau kita saksikan lebih terkenal Al-Atos itu banyak mastur. Bukan mastur pelawak, bukan. Maksud orang hebat, seorang wali, seorang yang alim, tapi lebih banyak dikenalnya oleh penduduk langit. Banyak yang ngumpet kalau Al-Atos. Banyak, salah satunya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Tariq Al-Atos, Syekhul Futuh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan juga Sohibul Ratib bin Anfas dan Habib Umar bin Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Itu gurunya Sohibul Ratib Al-Haddad. Sehingga pernah ada seseorang datang ke Habib Imam Haddad, wahai Imam Haddad, engkau lebih mulia daripada kamu punya guru Imam Atos. Kata Imam Haddad, emangnya kenapa? Karangan kitab engkau lebih banyak daripada kitab gurumu. Gurumu nggak banyak, karena kitab kalah sama engkau. Ngebandingin. Sedangkan Imam Haddad, Habib Abdullah adalah muridnya Imam Atos, Habib Umar Atos. Apa kata Imam Haddad? Betul, memang karangan kitab saya banyak, akan tetapi yang tidak kamu tahu, guru saya nggak banyak karang kitab, tapi saya adalah cetakan dari guru saya. Allah. Imam Atos nggak ngarang kitab lagi, ngarang ulama langsung yang dikarang. Ini walhasil ala kulli hal, suatu saat ini seorang ayah memerintahkan anaknya pergi ke Haddad, pergi kau ke pasar dan bawalah pisau ini ke Haddad, ke tukang pandai besi. Bilang sama dia suruh tajemin ini pisau karena kita mau berkurban. Kita mau kurban, salah satu nih akhlak nih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kalau kita berkurban, karena kalau kita berkurban, kalau ada rezeki, ayo kurban. Tiap tahun modalnya jangan cuma tusukan sama arang luar. Sekali-sekali niatin beli hewan kurban. Dan barang siapa yang berkurban, afdolnya sunnahnya kalau bisa motong sendiri. Kalau bisa motong sendiri. Tapi kalau nggak bisa, boleh diwakilkan. Tapi nyari wakilnya juga yang benar. Jangan asal nyuruh orang motong kurban. Karena pemotongan hewan kurban adalah salah satu ibadah. Jadi terkadang tempo-tempo orang motong hewan kurban, ayo aja pakai celana pendek, ada kagak pakai baju takut kena darah. Nah pengen ibadah menghadap Allah masa begitu modelnya. Jangan kasih yang lain nih kira-kira nih agamanya bagus yang mati. Lah dia ngejaga agama diri dia sendiri aja kagak bisa. Apalagi jaga agama kita yang kita amanin sama dia. Yakin tuh berkurban. Dan kalau kurban juga kalau motong bolongnya tajam. Jangan sampai mintul kesian. Tapi najeminnya juga jangan bukan kambingnya. Ente kagak berpikir kehewanan namanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat lagi lewat ada seseorang lagi ngasap pisau, ayo aja depannya onta di pisau dia satu, ceng, depan hewan kurban. Kata Nabi, wahai fulan apa yang kau lakukan? Lagi ngasap pisau ya Rasulullah. Lagi ngasap golok. Buat apa? Nih, buat motong dia. Buat motong onta ya Rasulullah. Ente mau bikin itu onta mati 2 kali. Onta juga biar kata hewan dia juga punya perasaan. Punya perasaan lah belum disembelih ente ngajomin golok depan dia lah udah shock duluan itu onta. Coba ente kalau kira-kira begitu. Nggak usah disembelih dah. Suntik pernah disuntik. Nah biasa kan dokter kalau pengen kita ngumpet-ngumpet dulu. Karena kita sudah tegur tabuk dulu pantatnya dikit. Coba ente kalau pengen disuntik ditunjukin alat suntiknya. Sampai mengkilat tapi itu jarum kayak pohon jambu. Sampai tadi bukan yang ngeri duluan kita. Jaga tuh akhlak tuh. Ngumpet-ngumpet. Bahkan kalau bisa motongnya juga jangan depan hewan kurban lah. Lainnya cari tempat yang lain, jangan di depan teman-temannya.
Hewan kurban ada 10 nih, potong satu depan dia, nggak stres semua dia. Jangan, dengan cara yang baik. Ini akhlak Nabi kita Muhammad. Jangan lagi yang memalukan sama hewan aja pakai akhlak. Anak hewan aja pakai adab. Sehingga nih anak kecil ketika dia bawa pisau, bukan dia bawa ke suk yang ada di kota Tarik, malah dia bawa ke majlisnya Imam Haddad. Siapa Imam Haddad? Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, pengarang kitab Nasihat Dunia, pengarang kitab Latiful Al-Haddad, seorang ulama, seorang aulia, wali besar, orang yang soleh, orang yang telah sampai kepada Allah dan Rasulnya. Nyampe ini anak kecil di majlis Imam Haddad pasti ngajar. Selesai majlis, Imam Haddad perhatiin kok ini anak kecil nggak pulang-pulang. Ditanya, wahai Imam Haddad, wahai anakku, apa yang kau butuhkan? Apa yang kau inginkan? Nah, ini anak polos, dia kagak ngerti. Pokoknya sama abahnya dikasih pisau, suruh dibawa ke tukang pandai besi biar ditajamin itu pisau karena mau dipakai kurban. Dia suruh bawa ke Haddad, sangkanya dia Imam Haddad. Dia bawa ke Habib Abdullah bin Abi Haddad, wahai Imam, ini saya diperintahkan oleh ayah saya untuk bawa pisau ini, tolong ditajamin, tolong diasahin ya. Soalnya bapak saya pengen kurban, ini uangnya, ongkosnya, tajamin ya pisaunya. Akhirnya kata Imam Haddad, ya saya marhaba, nanti kamu balik lagi, insya Allah pisaunya udah selesai. Akhirnya tinggal sebentar, tinggal sesaat, sorenya dia balik lagi, ditanya, wahai Imam, udah kelar belum, udah tajam belum pisaunya, goloknya udah tajam belum? Kata Imam Haddad, udah deh, alhamdulillah udah selesai kasih nama ayah kamu, dan ini juga kasihin uangnya buat ayah kamu, gak usah. Saya yang terima kasih banyak, jazakallah khair, pokoknya salamin. Akhirnya anak pulang. Dan anak pulang dia bilang sama ayahnya, ditanya sama ayahnya, gimana? Udah ditajamin goloknya? Udah wahai ayah. Mana goloknya? Ini goloknya dan ini ongkosnya. Loh, kok gak dibayar? Gak mau? Gak mau dibayar ayah. Nah ini orang tuanya bingung, bapaknya bingung. Tukang besi mana sombong amat yang gak mau dibayar? Kok ada tukang besi yang gak mau dibayar? Hebat banget, emang dibawa ke toko besi mana? Akhirnya katanya anak saya bawa ke Al-Habib. Al-Habib mana? Al-Habib Imam Haddad. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung dibawa ini anak yang menghadap ke Imam Haddad. Dia minta maaf ke Imam Haddad, wahai Imam, minta maaf begini ayah, saya emang begini, gak ada akhlak, begini maksud saya tadi suruh bawa ke Haddad tukang besi yang ada di pasar Tari, malah dibawa ke engkau Imam Haddad, minta maaf gini. Apa jawaban Imam Haddad? Enggak apa-apa, jazakallah khair, terima kasih banyak, makasih ya Allah, kamu yang kurban, sedangkan saya menjadi bagian untuk menajamkan golok untuk kamu gunakan menjadi hewan kurban. Insya Allah saya kebagian pahalanya. Ini salah satu akhlak Nabi Muhammad. Ada bagiannya. Kalau kita kan ada orang yang kurban, kita nungguin, ayo diarang di kusungan deh. Dan nungguin beda. Ya, ada hal ini segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah kita pengen, insya Allah juga mulai malam Sabtu yang akan datang, kita juga akan sedikit membahas atau membuka daripada kitab Khulasath Nurul Yaqin. Ini adalah kitab sirah, kitab sejarahnya Nabi Muhammad. Karena kita kalau ceritain tentang Nabi Muhammad gak ada bosannya ya. Bosan gak ya? Gak ada bosannya. Mau kita udah tahu ataupun kita belum tahu, tetap sedap aja. Bagi orang yang udah kenal banget, udah hafal banget sama ceritanya Nabi Muhammad, sekali diceritain lagi dia bakal gila, dia bakal seneng. Bagi orang yang belum kenal banget sama Nabi, dia jadi makin kenal. Jadi oh begini akhlak Rasulullah, masya Allah. Sama jin iblis aja pakai punya akhlak. Bahkan Nuaiman si tukang mabuk aja tiap hari mabuk, ketahuan sama Nabi, dicambuk, besoknya mabuk lagi, tobat, dicambuk lagi, mabuk lagi. Nuaiman Nabi nggak pernah mencaci maki, nggak pernah marahin, nggak pernah menghina, nggak pernah melaknat. Sehingga Nuaiman tiap hari begitu ngulang lagi. Mabuk ketahuan sama Nabi, dicambuk. Nah, mabuk lagi, ketahuan lagi sama Nabi, dicambuk lagi. Mabuk lagi, ketahuan lagi sama Nabi, dicambuk lagi. Sehingga para sahabat udah mulai pusing udah. Bahkan di antara para sahabat ada yang mengatakan, oh ini Nuaiman ini orang benar-benar, ini orang masya Allah, gak ada kapok-kapoknya, tobat mabuk lagi, nyusahin Nabi, mudah-mudahan Allah laknat Nuaiman. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dimarahin orang, la tana'anu, fa innahu yuhibbullah wa rasulih. Jangan kamu laknat Nuaiman. Dia kata begini, dia cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Jangan dilaknat, gak boleh. Marah Nabi. Emang Nuaiman udah kerjaannya begitu. Ini akhlak Nabi Muhammad.
Orang udah ketahuan jelas, mabuk, obat dimaafin sama Nabi dicabut, besok ketahuan lagi terus. Kita juga begitu, jangan putus asa. Dosa minta maaf lagi, dosa minta maaf lagi terus sehingga Allah kasih kita jalan hingga kita lupa bagaimana caranya berdoa. Itu lihat teman yang masih nongkrong, yang masih maksiat, yang masih ini jangan dihina, jangan dilaknat, jangan dicaci maki, gebok boleh nggak apa-apa. Jangan dengan akhlak, karena yang diajarin sama Nabi dengan akhlak sehingga pernah suatu saat orang Badui, perhatikan bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Pernah suatu saat ada seorang Badui, orang kampung banget ini kacau banget. Ketika Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya di masjid, ada nih orang Badui masuk tiba-tiba buka tanah, dia kencing di situ. Dia kencing di dalam masjid Nabi Muhammad. Sehingga para sahabat yang lain menyaksikan langsung teriak, Innalillah, Allahu Akbar, serang, ambil, tangkap, ini musuh Rasulullah, ini musuh Allah, masih ke masjid Nabi Muhammad masa dikencingin. Apa kata Nabi? Tahan, selesai. Jangan, bukan begitu cara menentukan dan yang begitu. Jadi, kelarin dulu, dia kencingnya kelarin dulu. Jangan ditakut-takutin, jangan dimarahin, apalagi dikebukin, jangan. Biar selesai dulu. Kenapa? Sebab karena ada hikmahnya. Ente bayangin, kalau ente lagi kencing, tiba-tiba ada orang marah-marah, ngejar ente dan mukulin ente lari apa enggak? Sedangkan tuh air mancur masih bocor hadirin. Akhirnya nanti najisnya jadi kemana-mana. Kata Nabi jangan diomelin, nanti dia malah lari jadi najis semua isi masjid. Kedua juga malah jadi penyakit. Selesai dulu, karena air kencing adalah najis, kalau ditahan jadi penyakit. Ente lagi kencing, tiba-tiba ketahuan sama orang yang ditahan, yang ditutupin gitu, lamban. Sakit apa kagak? Sakit. Ini akhlak Nabi kita Muhammad. Karena gak banyak orang yang kencing di Masjid Rasulullah itu gak banyak. Ini pernah kejadian di zaman Rasul, tapi lihat akhlaknya Nabi cara ngasih tahunya. Selesai, ini orang Badui kencing, baru dikasih tahu, wahai bulan, ini masjid, tempat yang suci, tempat ibadah. Gak boleh kencing di sini, gak boleh buang najis di sini. Ini Badui malah jawab, ya kasih tanda dong. Kan zaman dulu kan namanya masjid tuh gak ada kamar mandi. Mana saya tahu katanya kalau gak boleh kencing di sini gak ada tanda. Ini besok-besok bikin tempat kayak atau gimana? Kayak malah ngomel di Badui ini. Akhirnya dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang angkat tanganmu, aminin saya punya doa. Kata di Badui, angkat tangan ya Rasulullah, aminin ya, jangan sampai kagak diaminin nih. Jangan lupa amin, bilang amin ya Rasul. Ya amin kata Nabi angkat tangannya. Apa doa di Badui? Allahumma arhamni warham Muhammad wa la tarham ahadan minhum. Ya Allah, sayangilah aku dan sayangilah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad baik, kagak marah, kasih tahu saya dengan cara baik. Sedangkan ini sahabat yang lain jangan disayangi Allah. Dia jahat semuanya marahin saya. Doanya Badui sallallahu alaihi Muhammad. Hasil ada dia enggak banyak pernah kejadian juga di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya Nu'aiman itu Nu'aiman emang orang yang aneh, emang orang yang masya Allah. Mungkin di antara kita saya yakin di setiap tongkrongan, ente kalau nongkrong di setiap kelompok nih, ya mau tongkrongan anak-anak bola, anak-anak band, anak-anak metal, anak-anak jalanan, anak-anak kalajengking, anak-anak apa pasti ada orang-orang yang lucu ya. Dan Nu'aiman emang aneh. Pernah suatu saat beliau sedang duduk di ini zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Nu'aiman lagi duduk depan masjid lagi sumpek. Tiba-tiba dia lihat ada orang buta bolak-balik lewat depan dia, pusing gitu Nu'aiman. Orangnya aneh. Orang yang lucu banget para sahabat kalau melihat Rasulullah lagi diam, datang Nu'aiman, sahabat lebih senang. Karena Nabi Nu'aiman belum ngomong apa-apa, baru melihat Nu'aiman dong, Nabi udah ketawa dia Nu'aiman. Ini Nu'aiman lagi duduk, ada orang buta lewat mundar mandir, dia pusing, dia panggil, buta sih. Ayo, ente ngapain mundar mandir aja lagi pusing, lagi sumpah, kayak mundar mandir dia setrikaan. Apa yang ente cari? Dia bilang, saya lagi cari kamar kecil, saya pengen buang hajat. Kayak kencing gak kuat ini kebelet. Oh bilang dari tadi, sini saya anterin. Digandeng sama dulu Nu'aiman. Digandeng, dia ajak, diajakin bukan ke tempat buang air kecil, malah dia bawa ke dalam masjid. Dia bawa bahkan ke tempat mimbar, ke tempat di mana biasa imam sholat. Dia bawa, dia kasih tahu, nah di sini baru tempat buang air kecil, dan silakan dia selesai hajatnya kata Nu'aiman. Ini orang buta, dia nggak tahu. Akhirnya dia udah berada paling depan tempat imam, dia buka celana, dia pengen kencing di situ.
Para sahabat yang lain yang ada dalam masjid melihat ada orang buka celana langsung teriak Allahu Akbar, musuh Rasulullah, tangkap, kacau nih, biadab, kurang ajar, gak ada akhlak. Kaget orang buta. Disamperin pengen dipukul, ternyata dia orang buta. Ditanya, wahai orang buta, ngapain kamu di sini? Akhirnya tadi orang buta, saya pengen kencing. Ini bukan tempat kencing. Innalillah. Kata siapa yang tempat kencing? Tadi di depan ada orang, kayaknya orang Arabi. Gandeng saya ngasih tahu katanya di sini tempat kencing. Para sahabat udah hafal, udah paham ya. Paling kerjaan Nuaiman udah. Gak ada lagi yang berani selain Nuaiman. Sehingga kata dia orang buta, siapa namanya? Nuaiman. Oh, Nuaiman. Saya bakal cari tuh Nuaiman, bakal saya pukul pakai tongkat saya, kata dia orang buta. Akhirnya orang buta dibawa keluar, selesaikan hajatnya, dia cari-cari, semua orang ditanya. Ada yang lihat Nuaiman apa kagak? Lihat Nuaiman apa kagak? Orang-orang bilang, aduh Nuaiman mah susah dicarinya, kagak jelas orang. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Kalau dia mau juga nongol sendiri nanti. Kadang kalau ditunggu-tunggu gak datang. Kalau kita tidak diharapin nongol sendiri tuh Nuaiman. Susah dicarinya, gak pernah punya rumah Nuaiman. Akhirnya di tempat yang sama Nuaiman masih duduk lagi. Dia lihat lagi orang buta. Dipanggil sama Nuaiman. Wah, si buta yang tadi nih. Dipanggil tapi Nuaiman pinter. Dia rubah suaranya. Hei buta, sini. Ngapain kamu? Kata Nuaiman. Suaranya dirubah. Akhirnya kata dia orang buta, saya lagi dari orang. Siapa yang dicari? Si Nuaiman. Oh Nuaiman. Kenapa emang? Ya tadi saya begini pengen kencing apa dibawa ke dalam masjid, hampir saya kencing di masjidnya Nabi. Oh Nuaiman emang kurang ajar dia. Emang kacau dia, emang gak ada akhlak dia. Padahal dia ngomong siapa? Nuaiman. Dia ngomong siapa? Nuaiman. Ayo sini saya antarkan kamu kepada Nuaiman. Digandeng. Orang buta dia nggak tahu kali gandeng Nuaiman juga. Dia ajak muter, dia ajak masuk lagi ke dalam masjid lewat pintu yang beda. Sehingga itu dalam masjid ada Khalifah Nabi Muhammad Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan lagi sholat. Sayyidina Utsman lagi sholat, kata Nuaiman, buta, tuh persis di depan kamu 3 langkah itu Nuaiman lagi sholat. Dia cuma pura-pura alim, pura-pura doang itu dia. Padahal bajingan dia. Nuaiman, pokoknya 3 langkah Nuaiman. Akhirnya kata orang buta, udah kagak sabar. Dia siapin tongkatnya itu, Sayyidina Utsman lagi sholat langsung dipukulin pakai tongkat. Langsung dipukul pakai tongkat daripada orang buta tersebut. Para sahabat teriak, Masya Allah, ada pembunuhan, Amirul Mukminin diserang, Amirul Mukminin pengen dibunuh. Kaget lagi orang buta. Prank. Dia pengen dikebukin, ternyata pas dia si buta lah. Baru setengah jam yang lalu udah balik lagi, dia kasih tahu kenapa gini. Kamu tahu gak siapa yang kamu pukul ini? Siapa ini? Ini Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dibohongi lagi. Mulai sekarang udah saya ngajak damai sama Nuaiman. Tolong bilang sama Nuaiman jangan kerjain saya lagi. Sallu ala Muhammad. Berhasil. Ada perihal banyak cerita-cerita tentang Nabi. Maka insya Allah nanti kita akan buka sedikit demi sedikit biar kita kenal. Biar kita tahu insya Allah ini kitab Khulasah Nurul Yakin. Singkat, tipis, kitabnya cuma 8.000. Beli, biar kita kenal segala sesuatu apapun, mulai dari lahir Nabi, masa kecil Nabi, masa dewasa Nabi, terus hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga sampai kita saat ini bisa merasakan kenikmatan iman dan Islam. Insya Allah menambah ketaatan kita, nambah cinta kita sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun, semua tentang Nabi semuanya enak, semuanya indah, semuanya nggak bakal bikin bosan. Emang kalau cintain pasti ada aja. Walaupun udah berkali-kali saya bawain ini cerita Nuaiman, udah berkali-kali terus bersering banget kita dengar, pasti ada hal yang baru. Kamu la semahasinuhu falau ahdasana dan badri ada tamabihi pada yusofi wa ala tafaruli wasifihi biwasihi yafna zaman wa fihi walau yusofi. Walaupun setiap hari kita ceritain fisiknya Nabi, syama'ilnya Nabi, ketampanannya Nabi, keindahan akhlak Nabi, gak bakal habis, pasti ada hal yang baru yang insya Allah membuat kita tambah cinta sama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mulai kita bukanya minggu depan. Itu bertepatan juga. Insya Allah majlis kita ketemu lagi nanti pada tanggal 8 Juli.
Ini hadirin sedikit mengingatkan, mohon maaf terlalu lama waktunya. Sedikit mengingat, insya Allah 8 Juli karena minggu depan malam Sabtu yang akan datang. Biasa nanti bulanan kita setiap hari mingguan kita setiap awal bulan libur karena bertempat di lokasi. Adapun kita jumpa lagi nanti insya Allah pada tanggal 8 Juli hari Jumat malam Sabtu yang bertepatan juga dengan tanggal 9 Juli. Apa itu 9 Juli? Yaitu hari Arafah. Yang artinya berarti majlis kita yang akan datang tanggal 8 Juli bertepatan dengan malam hari raya Idul Adha. Saya ingin sedikit mengingatkan, itu hari Jumat, tanggal 8 Juli nanti kita majlis karena takbiran Idul Adha, insya Allah bertempat di Pondok Pesantren Al-Amin. Dan ingin saya ingatkan, kalau bisa puasa itu harinya. Dan ambil kabar, saya sampaikan insya Allah mudah-mudahan semua sehat, berkumpul semuanya. Yang berpuasa nanti hari Jumat namanya puasa Arafah. Puasa hari Arafah, kemuliaan yang besar, keistimewaan yang luar biasa, terlebih khusus bertepatan di hari Jumat. Afdhalul ayam yaumul Jum'ah. Rajanya para hari adalah hari Jumat, bertepatan dengan hari Arafah. Sungguh kemuliaan demi kemuliaan yang bakal Allah berikan. Itu kalau bisa puasa. Untuk apa puasa? Barang siapa yang berpuasa di hari 9 Zulhijjah hari Arafah, yaitu hari malam Idul Adha, insya Allah tahun ini tepatnya besok hari Jumat tanggal 8 Juli, Allah ampunin dosa yang lalu sama dosa yang akan datang, Allah ampunin dosa-dosanya. Jadi kalau bisa puasa hari Jumatnya berpuasa, malamnya baru kita takbiran sekaligus rutinan majlis kita seperti biasanya. Adapun kalau teman-teman mungkin dari Ciangsana yang puasa, insya Allah betul. Ada juga nanti bakal bikin buka puasa. Buka puasa jadi yang mau puasa, buka puasa di rumahnya silahkan. Insya Allah kita siapkan yang terbaik. Intinya satu, puasa, niatin. Cuma sehari nih, hari Arafah nih, niatin. Dan juga jangan lupa niatin. Yang punya rezeki beli hewan kurban, jangan ngumpet-ngumpet baik, jangan diem-diem baik. Tengok-tengok kebanyakan dulunya. Kalau kata Habib Muhammad bin Abdul Haddad mah orang zaman sekarang suruh korban, aduh udah pikiran bebek gimana? Si korban ada di rumah. Cuma lagi gini aja nih kerjaan nih. Kayaknya lagi subuh saja nih. Alasan doang. Beli. Kenapa sebab apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang mampu buat berkurban tapi dia kagak mau berkurban nih, dia punya duit buat beli hewan kurban tapi dia kagak mau tuh. Kata Nabi apa? Jangan dekat-dekat masjid kita dah. Lalu kagak malu loh. Punya duit kagak mau kurban, sholat id ngikut, pembagian hewan kurban paling depan, kupon jeleknya banyak, kagak malu model kayak begitu. Kurban, yakin biar ada rezekinya, niatin. Seandainya kagak ada rezeki juga, kalau emang niatnya ikhlas terus, insya Allah dapat pahalanya. Niatin ya Allah, masih ada waktu 2 minggu lagi nih. Masih ada waktu 2 minggu lagi.